Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, gue mau ngerekomendasiin film yang seru dan tentunya nggak kalah seru dari film yang udah direkomendasiin sebelumnya. Film bergenre thriller yang dirilis pada tahun 2022 ini merupakan salah satu dari sekian banyak film yang mengambil tema latar belakang Perang Dunia Kedua, yang kemudian dikemas menjadi sebuah film yang sangat menarik dan dipenuhi dengan ketegangan, sehingga mampu memberikan tontonan yang asik untuk dinikmati. Lalu apakah film ini benar-benar menarik untuk disaksikan? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Cerita berawal pada tahun 1945, sebuah pesawat militer Amerika Serikat tiba-tiba mendapatkan serangan ketika berada di wilayah Jerman. Pesawat yang membawa muatan penting itu mengalami kerusakan dan langsung meluncur mulus menuju daratan di hutan Jerman. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Amerika mengirimkan tim khusus yang dipimpin oleh Sersan Bremer untuk menemukan bangkai pesawat mereka yang jatuh. Kemudian datanglah seorang pria bernama Mayer Johnson membawa anak muridnya yang bernama Walsh untuk bergabung dalam misi khusus bersama dengan Sersan Bremer. Kemudian karena penasaran, Bremer bertanya kepada Walsh untuk apa ia ikut dalam misi ini. Akan tetapi Walsh tidak menjawabnya karena jika ia tertangkap hanya dia saja yang mengetahui misinya. Lalu Bremer dan seluruh pasukannya melanjutkan perjalanannya agar bisa cepat menyelesaikan misinya. Di tempat lain, Johnson mengatakan kepada anak buahnya bahwa misi ini merupakan misi rahasia. Lalu Johnson menyuruh anak buahnya untuk menerjemahkan bahasa dari suara seorang wanita yang telah terekam melalui suara transmisi. Dan setelah mengetahuinya, wanita tersebut mengatakan tentang pohon kehidupan. Di tempat berbeda, Sersan Bremer dan pasukannya masih terus berjalan menuju lokasi yang diperkirakan tempat jatuhnya pesawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, tanpa disangka mereka menemukan mayat tentara Nazi dalam keadaan tergantung. Mereka lalu merasa heran siapa yang telah membunuh tentara Nazi. Dan tiba-tiba mereka pun diserang oleh tentara Nazi dan peperangan pun tak bisa dihindari. Karena menang jumlah, Bremer dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Nazi, walaupun Bremer kehilangan prajuritnya yang tewas tertembak. Kemudian mereka menyandra tentara Nazi yang masih hidup. Namun mereka menemukan keanehan karena tiba-tiba tentara Nazi mengalami shock dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan membawa tentara Nazi. Namun, mereka belum menyadari ada beberapa keanehan di dalam hutan tersebut. Hingga pada akhirnya mereka menemukan rumah yang berada di tengah hutan dengan kincir angin di atasnya. Kemudian Bremer memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rumah itu karena keberadaannya sangat mencurigakan. Setelah lama memeriksa, rumah itu nampak sepi dan kemudian seorang pria bernama Rucker melihat ada dua orang wanita yang sedang mandi. Setelah itu, si anak buah melaporkannya kepada si Sersan dan menceritakan bahwa mereka melihat wanita yang sedang mandi dengan tubuh montok dan menawan. Namun si Sersan yang nampak marah mengatakan ia datang ke sini bukan untuk main-main dengan seorang wanita, namun untuk menjalankan misi dan menyelesaikannya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk menemukan bangkai pesawat. Namun keanehan pun terjadi, ternyata mereka berjalan kembali ke tempat mereka diserang oleh tentara Nazi. Lalu salah satu prajurit mengatakan bahwa mereka telah berada di medan magnet dan bisa jadi salah satu penyebab pesawat itu jatuh. Lalu mereka melihat ada tanda-tanda orang datang telah menggali kuburan teman mereka yang tewas.
Akan tetapi si Sersan tidak curiga, malah menyuruh anak buahnya untuk beristirahat dan memerintahkan anak buahnya untuk membuat perimeter penjagaan. Ternyata Walsh menyadari sesuatu. Dengan beralasan untuk berjaga, ia pergi ke tempat di mana mereka menemukan sebuah rumah, dan ternyata rumah itu telah menghilang. Di tempat lain, seorang prajurit bernama Rucker yang hendak buang air kecil melihat ada seorang wanita berbaju putih sedang berdiri sendirian di tengah hutan. Lalu dengan setengah keberaniannya, ia pun pergi menghampiri si wanita itu. Lalu si wanita tersebut menunjukkan lokasi bangkai pesawat yang jatuh. Dan kemudian dengan birahi yang sedang memuncak, si wanita mengajak Rucker untuk bermantap-mantap. Bagaikan kucing dikasih ikan, tanpa ragu-ragu Rucker pun langsung sikat deh. Dan tidak lama kemudian mereka mendengar ada suara tembakan. Dan tanpa berpikir mereka langsung pergi menuju suara itu. Dan ternyata Rucker telah menembak wanita yang berbaju putih dan pergi meninggalkannya. Kemudian Walsh yang dekat dengan lokasi tembakan langsung menyergap Rucker dan menanyakan kenapa ia melepaskan tembakan. Setelah itu si Sersan datang dan menanyakan apa yang telah terjadi. Walsh mengatakan bahwa Rucker telah melepaskan tembakan dan itu bisa membahayakan pasukan. Lalu Rucker berbohong ia telah diserang oleh babi hutan. Kemudian Rucker mengatakan bahwa ia telah menemukan bangkai pesawat yang mereka cari. Ketika mereka berada di bangkai pesawat, si Sersan menyuruh Walsh untuk melakukan pekerjaannya. Akan tetapi mereka menyadari bahwa pesawat itu membawa 11 awak dan mereka tidak menemukan satu mayat pun. Kemudian si Sersan beranggapan mungkin ada salah satu dari mereka yang selamat, dan jika itu terjadi maka ia tidak akan meninggalkannya. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, mereka meninggalkan pesawat itu, dan ketika berada di tengah perjalanan tiba-tiba seorang menyerang. Dengan sigap mereka pun memberikan perlawanan sampai pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan orang tersebut. Akan tetapi orang tersebut hidup kembali dan langsung menyerang si Sersan. Namun dengan sigap Walsh langsung menghajar dan tanpa ampun membunuh orang itu. Kemudian Bremer langsung memeriksanya dan ternyata orang itu bernama Kapten Rice, salah satu awak pesawat yang selamat. Dan karena penasaran, si Sersan menyuruh anak buahnya untuk menggeledah mayat itu. Dan dengan terkejut mereka melihat tubuh si kapten dipenuhi oleh jahitan dan ada beberapa tulisan-tulisan aneh. Lalu Walsh memberitahukan kepada mereka bahwa tulisan itu merupakan simbol magic kuno. Mereka beranggapan bahwa Nazi adalah pelakunya, karena Nazi memiliki dokter yang sering melakukan eksperimen dengan tubuh manusia. Setelah itu Walsh membuka jahitan yang menempel di tubuh mayat itu. Setelah melihatnya, ternyata organ dalam di tubuhnya sudah hilang. Walsh mengatakan bahwa orang itu dihidupkan kembali dengan menggunakan mantra yang tertulis di tubuhnya. Akan tetapi Bremer tetap tidak percaya dengan omong kosong seperti itu. Kemudian karena kesal, Bremer menjejali bulu burung ke mulut tentara Nazi yang mereka sandra. Dan ternyata si tentara menyebutkan kata penyihir dalam bahasa Jerman. Dan tetap saja si Sersan masih tidak percaya. Setelah kejadian itu, Walsh berbicara kepada Bremer dan menanyakan apakah si Sersan melihat beberapa kejadian yang aneh selama berada di hutan tersebut. Akan tetapi si Sersan masih saja tidak merasakan ada hal aneh dan ia menganggap semua itu biasa saja. Karena Walsh tidak puas dengan jawaban si Sersan, ia lalu bertanya kepada Rucker tentang wanita yang ia lihat di rumah kincir angin. Rucker yang nampak tidak sehat kemudian marah kepada Walsh. Dan ketika yang lain ingin membantunya, Rucker malah mengancam ingin bunuh diri jika mereka mendekat. Namun dengan sigap, Walsh berhasil menggagalkan rencana Rucker. Dan setelah memeriksanya, mereka melihat Rucker sedang terkena penyakit kelamin setelah bermantap-mantap dengan wanita berbaju putih yang ia temui. Kemudian tanpa mereka sadari, tentara Nazi yang mereka sandra melarikan diri.
Ketika berhasil menangkapnya, tiba-tiba dari belakang seorang wanita langsung menggorok leher anak buah Bremer. Lalu satu orang wanita datang untuk mengambil darahnya hingga terkuras habis. Setelah itu, Bremer menyuruh Raker mengatakan apa yang telah terjadi kepadanya. Dan akhirnya Raker pun menceritakan yang sebenarnya. Ia telah menembak seorang wanita setelah ia bermata mantap. Akan tetapi, Raker baru menyadari bahwa ia bukan seorang wanita, melainkan seorang penyihir penunggu hutan itu. Akan tetapi, si Sersan masih saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Raker. Di tempat lain, Mayor Johnson yang terlihat sedang menikmati sebatang rokoknya nampak menyadari sesuatu. Kemudian ia menceritakan sebuah kisah kepada anak buahnya tentang kejadian mistis yang dilakukan oleh orang Jerman. Ketika ditangkap, ia menemukan sebuah buku bersamanya. Dan itu buku bagian pertama dari 2 bagian buku. Akan tetapi, Johnson tidak bisa menemukan bagian kedua dari buku itu. Karena tulisan di buku menggunakan bahasa Jerman kuno, ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menerjemahkan isi tulisan yang ada di buku. Dan setelah berhasil menerjemahkannya, Johnson mendapatkan sedikit pencerahan untuk memecahkan misinya. Kemudian dengan diam-diam Walsh menghubungi Mayor Johnson dan memberitahukan bahwa ia sudah mendapatkan apa yang Johnson inginkan. Lalu ia juga mengatakan bahwa hutan ini telah memainkan pikiran Bremer dan pasukannya hingga mereka kewalahan. Singkat cerita, pada malam harinya ketika anak buah Bremer sedang asik menyantap makan malamnya, tiba-tiba makanan mereka berubah menjadi binatang yang menjijikan. Kemudian si Sersan yang sedang melamun terkena pengaruh genjutsu langsung berhalusinasi seakan-akan ia mendapatkan panggilan radio dari markas pusat. Melihat pemimpinnya berperilaku aneh, anak buah Bremer yang masih sadar merasa heran dan tercengang. Dan seketika keadaan berubah. Mereka saling lempar ucapan bahwa si Sersan hanya berhalusinasi. Karena masih terpengaruh oleh genjutsu, Bremer pun marah dan langsung menembak salah satu anak buahnya. Karena kesal, salah satu anak buah Bremer pergi dari tempat itu. Ketika anak buah Bremer sedang berjalan sendirian, tiba-tiba ia ditangkap oleh wanita penyihir dan langsung terkena jurus Kagebunshin miliknya. Tidak lama kemudian, di saat mereka nampak baik-baik saja, tiba-tiba ranjau yang mereka pasang meledak. Mengetahui ada penyusup, mereka pun bersiap. Namun tanpa diduga, Bremer pun diserang dengan segala kekuatannya. Bremer memberikan perlawanan sampai pada akhirnya ia berhasil selamat. Ternyata yang Bremer lawan hanya seekor babi hutan. Seperti mendapatkan durian runtuh, mereka pun langsung memanggang hewan itu. Mereka pun nampak senang melahap daging panggang tersebut. Tiba-tiba babi panggang itu berubah menjadi manusia panggang yang tidak lain anak buah Bremer yang melarikan diri. Kemudian si wanita penyihir menyerang mereka hingga membunuh tentara Nazi. Dengan penuh keberanian, Bremer pun mengejarnya, namun ia tidak bisa menemukannya. Lalu pengaruh genjutsu pun muncul. Lagi-lagi si Sersan mendapatkan bisikan-bisikan penghasut. Keesokan paginya, ternyata tanpa mereka sadari, Raker sudah menghilang. Lalu Walsh mengatakan bahwa si penyihir ingin memecah belah mereka, kemudian membunuh mereka satu demi satu. Tapi Walsh menginginkan mereka untuk tetap bersatu dan saatnya untuk memburu si penyihir itu. Ketika Walsh dan yang lainnya melanjutkan perjalanan, ternyata Bremer muncul. Karena si Sersan masih dalam pengaruh genjutsu, salah satu anak buahnya mencoba mendekati dengan sangat hati-hati. Namun tanpa basa-basi, si Sersan membunuh anak buahnya sendiri. Kemudian dengan sangat marah, Bremer pun berteriak bahwa mereka adalah pengkhianat. Namun semua anak buahnya berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Ketika sedang bersembunyi, seorang anak buah Bremer merasa rindu dengan istrinya.
Dan tidak lama kemudian anak buah Bremer terkena pengaruh genjutsu dari si penyihir. Ia pun melihat halusinasi istrinya yang tak lain adalah si penyihir yang berubah wujud. Dengan mudahnya anak buah Bremer tergoda oleh tipu daya si penyihir. Dan tidak lama kemudian terlihat Wolf yang sedang asik berjalan sendirian. Tanpa disangka Bremer langsung menyerangnya. Akan tetapi Wolf tidak tinggal diam, ia pun berusaha melawan Bremer. Namun Wolf tidak bisa menandingi Bremer. Ketika Bremer ingin membunuhnya, tiba-tiba anak buah Bremer yang bernama Freeman langsung menembaknya hingga ia pun tewas. Setelah itu Mayor Johnson menghubungi Wolf dan memberi titik koordinat agar mereka bisa bertemu. Dan ternyata si Mayor yang sudah nampak gatel akhirnya turun gunung untuk menyelesaikan misinya. Kemudian Wolf melakukan keahliannya, namun Freeman masih merasa heran kenapa rumah dengan kincir angin bisa hilang. Akhirnya Wolf pun menjelaskan semuanya kepada Freeman. Dan ketika Wolf mengetahui arah tujuannya, keajaiban pun terjadi. Setelah berhasil menemukan rumah kincir angin, Wolf pun masuk untuk memeriksa keadaan. Setelah lama mencari, Wolf menemukan buku yang sama seperti Mayor Johnson miliki. Dan ternyata itu adalah buku bagian kedua yang selama ini Johnson cari. Mendengar Wolf mengetahui semuanya, Freeman menyadari bahwa selama ini Wolf mengetahui yang mereka hadapi. Akan tetapi Wolf tidak memberitahukannya. Lalu dengan penuh amarah ia pun langsung menghajar Wolf. Namun itu hanya amarah sementara dan sesudah itu keadaan kembali tenang. Kemudian Wolf menemukan pintu menuju lorong bawah tanah. Setelah menyusuri lorong itu, Wolf melihat sebuah pohon yang nampak kering kerontang dengan kolam darah di bawahnya. Kemudian ia pun berpikir bahwa itu adalah pohon kehidupan yang ada di buku catatan penyihiran. Lalu mereka juga menemukan mayat wanita yang Raker bunuh berada di keranda mayat. Namun ketika mereka mencoba mendekati, tiba-tiba Raker muncul dengan tubuh setengah monsternya. Lalu dengan pede, Raker mengatakan bahwa ia suka berada di sini dan para penyihir berjanji akan menyembuhkan dirinya. Namun Wolf tidak mempercayainya. Ia mengatakan bahwa Raker hanya diperalat dan para penyihir akan menjadikan Raker persembahan sama seperti yang lainnya. Akan tetapi itu tidak membuat Raker sadar. Dan setelah itu Raker menghajar Wolf hingga ia pingsan. Setelah itu para penyihir langsung melakukan ritual agar bunga di pohon itu mekar. Kemudian dengan membaca mantra, saripati bunga tersebut dimasukkan ke dalam mulut wanita yang sudah mati. Dan tidak lama kemudian terjadilah keajaiban, si wanita tersebut bisa hidup kembali. Kemudian Wolf dan Freeman bersiap untuk dieksekusi. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa pulang. Dan tidak lama kemudian tanpa ampun para penyihir mengeksekusi Freeman. Lalu tiba saatnya giliran Wolf. Ia pasrah karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Dan tiba-tiba Johnson muncul dan berhasil menyelamatkan anak buahnya. Dengan membabi buta, Johnson menembaki si penyihir, akan tetapi para penyihir berhasil kabur. Kemudian Johnson membakar habis pohon kehidupan dan langsung melarikan diri dari tempat itu. Ternyata usaha Johnson sia-sia. Dengan kesaktiannya para penyihir berhasil membuat pohon baru dengan darah dari para prajurit. Kemudian Johnson dan Wolf yang terpojok mencoba melawan para penyihir karena mereka yakin tidak akan mudah keluar dari tempat itu. Lalu dengan sekuat tenaga mereka melawan si penyihir, akan tetapi para penyihir terlalu kuat. Namun Wolf dan Johnson tidak pantang menyerah karena itu adalah cara satu-satunya untuk bisa mengalahkan para penyihir. Mereka mengerahkan semua kekuatannya untuk bisa bertarung dengan si penyihir. Namun tidak semudah itu bisa mengalahkannya. Sampai pada akhirnya satu-satu penyihir bisa mereka kalahkan.
Ketika Johnson hendak membakar tempat itu, tiba-tiba masih ada satu penyihir yang masih hidup dan langsung menyerangnya. Melihat itu, dengan cepat Walsh menolongnya. Dengan sekali tebas, Walsh berhasil melumpuhkan si penyihir. Namun ketika ia ingin menolong si Mayor, Walsh terlambat dan Johnson yang sedang sekarat memberikan perintah terakhirnya untuk membakar mayat para penyihir dan tempat itu. Sampai pada akhirnya Walsh berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Beberapa lama kemudian terlihat rombongan tentara Nazi yang sedang patroli. Mereka melihat Walsh yang sedang terbaring pingsan di tengah hutan. Lalu ketika tentara Nazi membuka masker yang menutupi wajah Walsh, ternyata itu bukan Walsh. Lalu